Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Idris Balaka SHMH, NIDN 0913 12 08 003, unit kerja Prodi D3 Analis, tetapi saya bekerja di sebagai dosen tetap Prodi D3 Analis, institusi Politeknik Bina Husada Kendari. Jabatan akademik asisten ahli, Pak, golongan atau pangkat, golongan saya 3B dan pangkat saya penata muda tingkat 1. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan terdiri dari delivery, interaction, dan assessment. Delivery terdiri dari deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, dan materi pembelajaran. Sedangkan interaction terdiri dari bentuk pembelajaran, media pembelajaran, dan metode pembelajaran. Sedangkan assessment terdiri dari aspek penilaian, instrumen penilaian, dan bobot penilaian. Delivery, deskripsi mata kuliah. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari tentang pengantar pendidikan kewarganegaraan yang mencakup hak dan kewajiban warga negara, di mana dalam hal ini mahasiswa mampu mampu menguraikan tentang pemahaman dari pendidikan kewarganegaraan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari menyangkut tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, pendidikan pendahuluan bela negara. Nah, konsep ini menjabarkan tentang bagaimana mahasiswa dapat mampu memahami dan mengerti tentang bela negara. Nah, ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di mana mahasiswa mampu berperan serta dalam pengembangan sistem bela negara, baik itu di kampus maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, demokrasi Indonesia. Dalam demokrasi Indonesia ini, mahasiswa mampu menguraikan dan juga mampu mengaplikasikan tentang sistem pendidikan demokrasi di Indonesia. Artinya dalam hal ini pemahaman mahasiswa mampu berperan serta tentang bagaimana demokrasi Indonesia itu. Yang keempat, hak asasi manusia. Nah, peran dari hak asasi manusia ini memang wajar dan memang perlu dikembangkan oleh mahasiswa. Kenapa? Karena dalam hak asasi manusia ini mahasiswa mampu dituntut dan juga mampu mengaplikasikan tentang peran dari hak asasi manusia dan bagaimana tentang definisi hak asasi manusia itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini adalah memberikan gambaran tentang bagaimana mahasiswa mampu mengartikan tentang kajian dari wawasan Nusantara, meliputi dari asas wawasan Nusantara, maksud dari wawasan Nusantara, dan tujuan dari wawasan Nusantara. Yang berikutnya, ketahanan nasional. Ketahanan nasional ini memberikan tentang pemahaman dari bagaimana aspek dari ketahanan nasional ini. Dan yang terakhir, politik dan strategi nasional. Artinya dalam hal ini mahasiswa mampu menguraikan tentang pengertian politik dan strategi nasional. Delivery, cakupan pembelajaran mata kuliah. Pertama, mahasiswa mampu menguraikan maksud dari filsafat Pancasila. Artinya dalam konsep ini mahasiswa mampu menguraikan penjelasan tentang filsafat Pancasila. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang identitas nasional. Dalam hal ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang identitas bangsa dan negara dalam mencakup tentang identitas nasional. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan maksud dari politik dan strategi. Di mana mahasiswa di sini dituntut bagaimana mampu menguraikan dan juga menjelaskan tentang politik dan strategi dalam negara Indonesia. Yang keempat, mahasiswa mampu menguraikan atau menjelaskan tentang demokrasi Pancasila. Di dalam demokrasi Pancasila ini, mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi dari demokrasi Pancasila. Yang kelima, mahasiswa mampu menguraikan tentang hak asasi manusia, rule of law. Artinya mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi hak asasi manusia, rule of law. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Artinya mahasiswa di sini dapat mampu menguraikan dan juga menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Dan yang ketujuh adalah mahasiswa mampu menjelaskan atau menguraikan tentang geopolitik dan geostrategi Indonesia.
di mana mahasiswa dapat menjelaskan tentang definisi geopolitik dan geostrategi Indonesia. Delivery materi pembelajaran terdiri dari 1. Filsafat Pancasila, 2. Identitas nasional, 3. Politik dan strategi, 4. Demokrasi dan Pancasila, 5. Hak asasi atau rule of law, yang ke-6 hak dan kewajiban warga negara, yang ke-7 geopolitik, dan ke-8 adalah geostrategi Indonesia. Interaction. Yang pertama terdiri dari bentuk pembelajaran, di mana dalam bentuk pembelajaran ini terdiri dari kuliah dan responsi. Yang kedua adalah media pembelajaran. Media pembelajaran menggunakan media perangkat lunak yang terdiri dari Microsoft Word, Microsoft Office Word, dan yang kedua Microsoft Office PPT. Dan yang kedua adalah perangkat keras yang terdiri dari rancangan pembelajaran studi. Ketiga adalah metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran di sini terdiri dari 3. Yang pertama ceramah, yang kedua diskusi kelompok, dan yang ketiga adalah pembelajaran kooperatif. Oke, assessment. Aspek penilaian terdiri dari 1. Sikap. Sikap ini dapat menyampaikan pendapat dalam diskusi, tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Kedua, pengetahuan. Pengetahuan penguasaan materi yang ditunjukkan dalam diskusi, presentasi, review, jurnal, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Keterampilan, atau yang ketiga, keterampilan kreativitas dalam membuat presentasi, mengerjakan tugas tentang bahasan pendidikan keluarga negaraan. Assessment. Assessment terdiri dari instrumen penilaian, yang dimana terdiri dari penilaian, teknik, dan instrumen. Penilaian terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Sedangkan teknik meliputi observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angkat. Yang ketiga adalah instrumen yang terdiri dari rubrik untuk penilaian proses, dan yang kedua adalah portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil. Dari seluruh ini, penilaian hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai pihak dan instrumen penilaian yang digunakan. Assessment. Instrumen penilaian. Instrumen penilaian ini terdiri dari 1. Kemampuan komunikasi, 2. Penguasaan materi, ketiga kemampuan menghadapi pertanyaan, keempat penggunaan alat peraga presentasi, dan yang kelima ketepatan menyelesaikan masalah. Dalam komunikasi, kemampuan komunikasi ini mahasiswa mampu berkomunikasi dan juga bagaimana mampu mengaplikasikan pemahamannya dalam penguasaan materi. Itu yang pertama. Kedua, penguasaan materi ini mahasiswa juga dapat dituntut bagaimana mereka dapat menguasai materi yang diberikan oleh dosen. Yang ketiga, kemampuan dalam menghadapi pertanyaan. Mahasiswa dapat mampu menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan atau yang dibuat dalam bentuk diskusi ataupun dalam bentuk kelompok oleh dosen. Yang keempat, penggunaan alat peraga presentasi. Mahasiswa juga dapat menggunakan alat peraga pada saat berdiskusi kelompok, dan juga dapat mampu mengaplikasikan alat peraga itu pada saat memberikan jawaban. Kelima, ketepatan menyelesaikan masalah. Mahasiswa dapat dituntut bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan dalam diskusi kelompok. Oke, penilaiannya, aspek dimensi yang dinilai sangat kurang, berbobot kurang 20%, kurang 21-40, cukup 41-60, baik 61-80, dan sangat baik di atas dari 80. Oke, assessment. Bobot penilaian. Bobot penilaian yang pertama nilai tugas, struktur, kuis, dan lain-lain. Yang dimana terdiri dari 3, yaitu tugas struktur, kuis, dan presentasi. Tugas struktur bernilai 40%, kuis 20%, dan presentasi 40%, di mana dikumulatifkan dalam pembagiannya 30%.
Kedua, nilai UTS terdiri dari 35 dan nilai UAS-nya 35%. Totalnya 100%. Demikian PDD UKT pengajaran yang saya ampu dalam bidang pendidikan kewarganegaraan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.